الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwani hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Senantiasa khatib selalu mengajak kita semuanya agar senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang semakin ditambah kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita saat ini, agar kita semakin diberikan nikmat yang bertambah dengan apa yang kita harapkan selama ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara kewajiban seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus meninggalkan segala bentuk dosa-dosa besar, baik dosa-dosa besar tersebut berupa ucapan atau perbuatan atau apa yang terbetik di dalam hatinya. Maka hendaknya kita semua berusaha untuk meninggalkan segala bentuk dosa-dosa besar tersebut. Dan para ulama memasukkan di antara dosa-dosa besar yang harus kita tinggalkan yaitu al-kadzib, sifat dusta, sifat berbohong, atau mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang mesti dilakukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajul yasduqu hatta yuktaba wa yataharra bisidqi hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum bil kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu bil kadhib wa yataharra bil kadhib hatta yuktaba indallahi kadzaban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kalian selalu memiliki sifat jujur, karena kejujuran akan membimbing seseorang untuk selalu berbuat kebaikan, dan setiap kebaikan akan menggiring seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
dan seseorang yang dia selalu berusaha untuk jujur dan memiliki sifat jujur, sehingga dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan tinggalkanlah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedustaan, suka berbohong, karena kedustaan akan menggiring kepada perbuatan fajir, jahat, perbuatan yang jelek, kemungkaran, dan kefajiran akan menggiring masuk ke dalam neraka. Dan seseorang tatkala dia suka berdusta dan selalu berdusta, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka berdasarkan hadis yang mulia ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya agar selalu berlaku jujur di dalam segala ucapannya, di dalam segala perbuatannya, walaupun dia harus menghadapi sesuatu yang pahit, walaupun dia harus mengorbankan jiwa dan hartanya demi kejujuran tersebut. Janganlah seorang muslim berdusta sebagaimana sifat kaum munafikin. Idza haddatsa kadhiba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Di antara sifat orang-orang munafik, kalau dia berbicara selalu berdusta, kalau dia berjanji selalu menyelisihi, kalau dia diberi amanah dia selalu mengingkari amanah tersebut, tidak menjalankan sebagaimana mestinya. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an, kedustaan akan membawa kepada kefajiran, kejelekan dan kemungkaran. Maka tidaklah terjadinya banyaknya kemungkaran di atas muka bumi ini, banyaknya musibah di atas muka bumi ini, melainkan di antara sumber penyebabnya adalah kedustaan. Pemimpin berdusta kepada rakyatnya, rakyat berbohong kepada pemimpinnya, keluarga, ayah berbohong kepada anak dan istrinya, dan seterusnya. Tetangga dengan tetangga yang lainnya saling berdusta satu sama lainnya. Inilah yang menyebabkan di antara kehancuran di tengah-tengah umat, khususnya kaum muslimin. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mulai saat ini tanamkanlah sifat kejujuran di dalam diri kita, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kekuatan kaum muslimin kembali di atas kejujuran, di atas persatuan, sehingga kaum muslimin kembali seperti semula, sebagaimana para sahabat, sebagaimana salafun saleh, orang-orang yang telah mendahului kita. Mereka beragama dengan agama yang benar, mereka beragama dengan sifat jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada manusia, dan bahkan kepada hewan sekalipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya seseorang memanggil seekor kucing dan yang semisalnya, lalu dia tidak memberikan makanan, kucing tersebut datang atau seekor anjing tadi datang dan dia tidak memberikan makanan, padahal dia seolah-olah mau memberikan makanan, maka dia termasuk minal kadhibin, dia termasuk orang yang suka dusta. Maka ikhwan, kaum muslimin rahimakumullah jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan kejujuran beliau. Oleh karena itu, beliau dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi nabiyan rasulan, menjadi nabi dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala, karena beliau dari kecilnya memiliki sifat jujur terhadap manusia dan juga terhadap Allah azza wa jalla.
Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an, jangan sampai kita kaum muslimin malu dengan ungkapan kenapa orang-orang kafir mereka jujur sedangkan orang-orang muslim senang berdusta. Ungkapan yang seperti ini sangat menyinggung perasaan kita, karena Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang jujur di dalam segala ucapan dan perbuatannya, dan beliau bahkan menyatakan termasuk orang-orang munafik atau memiliki sifat kemunafikan kalau dia berbicara tetapi dia suka berdusta. Bahkan Rasulullah SAW juga menyatakan bahwasanya kedustaan akan memasukkan seseorang ke dalam neraka. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullahu jami'an, sepahit apapun kejujuran yang akan kita lakukan, terimalah, laksanakanlah, kerjakanlah, karena di atas kepahitan tersebut kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah kebenaran walaupun dia itu pahit, katakanlah dengan jujur walaupun sesuatu itu akan menimpa yang menurut kita jelek di mata manusia, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia akan mendapatkan ganjaran amalan soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-Nya, yang ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, maka kerjakanlah amalan-amalan yang soleh. Dan di antara amalan soleh yang bisa kita kerjakan adalah berlaku jujur, memiliki sifat kejujuran, tidak berdusta, tidak berbohong dalam permasalahan sekecil apapun, atau sebagaimana yang kita contohkan kepada hewan, kucing, seekor anjing sekalipun. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mustaqim, orang-orang yang lurus di jalan Allah, orang-orang yang selalu Allah bimbing untuk selalu berlaku jujur di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah masyarakat kita, kepada pemimpin kita, dan selain ataupun kepada orang-orang kafir sekalipun. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kebaikan kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.